Gila, sebesar itu nama Payung Teduh dan gue ada di situ. Gue di Moka itu mendapatkan amanat untuk jadi roadman. Selamat datang di Janari Records Interview. Dan kali ini kembali lagi di sesi interview di YouTube-nya Janari Records. Dan kali ini udah kedatangan tamu yang cukup menjadi sebuah panutan gue sih, gue pribadi, karena dia udah duluan untuk bermain bersama band-band yang cukup terkenal. Dan dia juga sebagai kru, saat ini sebagai kru, ada 2 band saat ini krunya itu. Ada krunya, awalnya dia Payung Teduh dan sekarang Moka. Dan cukup uniknya, dia itu tidak mahir bermain instrumen. Ya. Dia nggak mahir main instrumen alat musik, jadi cukup keren lah karena dia nggak mahir main alat musik tapi bisa bergabung dengan band yang cukup terkenal. Langsung saja kita bersama Andri Manusia. Nggak ada yang tepuk tangan ya? Oh, nggak ada orang ya, nggak ada orang. Halo. Apa kabar, Bang? Baik ya. Corona ini pasti hal yang menjemukan buat lu nggak sih? Lumayan. Menjemukan buat kantong semua orang kayaknya. Asli. Dan kalau kita ngebahas soal kru-kruan ya sebagai roadies, lu awalnya bisa bergabung sama band-band itu gimana sih? Awal ceritanya. Berarti kan Payung Teduh dulu ya? Payung Teduh dulu. Berawal dari nongkrong sih sebenarnya jadi jatuhnya. 2000 berapa ya? 2012. Gue suka nongkrong ada salah satu studio, F Studio namanya dulu, di Bogor. Biasalah tempat nongkrong kalau begadang, minum, nongkrong kayak gitulah. Di situ ada salah satu drummer band Payung Teduh, si Ale, suka nongkrong di situ. Tinggal di Bogor dia juga ya? Dia kan memang orang Bogor. Setiap dia pulang manggung, waktu itu dia selalu pulang ke studio itu buat nongkrong dan segala macam. Waktu itu belum banyak juga sih memang manggungnya. Berjalannya waktu dia bilang, band gue nih lagi bikin album gini. Gue didengerin sama anak-anak. Akhirnya prospeknya bagus. Terus sudah semakin banyak manggung, dia mulai keteteran. Dia bilang, bantuin gue dong. Bantuin apaan? Gue bilang, bantuin ini band gue udah mulai lumayan manggungnya. Dia bilang, terus gue bilang, gue gak bisa main alat musik, udah bantuin aja dulu. Dia bilang, coba aja dulu. Orang manggungnya juga masih Jakarta, belum jauh-jauh. Dia bilang, yaudahlah. Akhirnya gue memutuskan, gue ikut itu. Kalau nggak, gue lupa antara awal 2013 atau akhir 2012. Lu masih ingat gak panggung pertama lu di mana? Panggung pertama gue di Rolling Stone Cafe, Kemang ya? Sekarang udah nggak ada ya Rolling Stone ya? Udah nggak ada. Di situ Rolling Stone Cafe, manggung di situ. Itu acara gua kurang ingat gua acaranya. Pokoknya manggung di situ pertamanya. Di situ gue masih yang bingung, ini gimana ya. Cuman waktu itu si Ali cuman bilang, lu yang penting tahu settingan drum gue. Gue di drum pertama awalnya diperbantukan ya kan. Lebih nggak nyambung lagi tuh karena obrolan lagi abis minum ceritanya. Jadi iya aja lah, berangkat lah, besok paginya berangkat lah gue. Tapi itu awal-awal Ali udah di tahun itu Ali udah bawa candi sendiri apa belum? Belum. Snare simbal gitu ya. Snare sama simbal doang. Kata dia, ini settingan gue segini. Gue praktekin di studio karena kita nongkrong di studio. Gue ukur settingan dia, udah akhirnya jalan tuh sekitar 7 bulan. Abis itu Payung Teduh langsung perpanggungannya langsung banyak. Gue merasa guanya keteter karena di situ tim produksinya gue masih berempat sama roadman gue. 4 itu termasuk roadman? 4 termasuk roadman. Bertiga termasuk roadman, yang 2 soundman. Gokil. Tapi kadang bantu juga di atas panggung. Yang 2 soundman. Gue cuman bertiga, udah mulai keteter karena manggungnya udah mulai keluar kota. Udah mulai awal gue ingat pertama gue bergabung di Payung Teduh itu luar kotanya Malang. Panggung pertama di luar kota itu Malang. Pas gue udah bergabung, sebelumnya mereka udah sempat beberapa keluar kota, bahkan sempat ke Jepang juga mereka. Tapi itu belum terbentuk tim produksi yang secara serius belum ikut berarti Jepang. Gue juga belum ikut. Nah, dari situ panggung mulai banyak, akhirnya gue mulai keteter kayak,
bukan capek ya, bukan capek, maksudnya kita kan dikejar sama waktu tuh. Panitia, Mas setting sekian menit gitu, atau cek sound lu cuma sekian menit, sementara gue dengan manpower yang cuman seadanya, kadang-kadang yang ini harus pindah ke sini jadi lama gitu prosesnya. Akhirnya nambah orang, masuk si kru drum teman gue namanya Dadang. Masuk kru drum, gue ngegeser ke ngurus gitar lele. Akhirnya semuanya punya kru, bass punya kru sendiri, drum punya kru sendiri, gitar lele punya kru sendiri, si gitar vokal ada itu roadman gua sekalian ngekru gitarnya. Dari situ akhirnya berjalannya waktu, gua bilang sama Lele, gua nggak bisa, gua kayaknya nggak, gua bilang sama roadman gua, Deng, gua bilang kayaknya gua agak ragu deh, maksud gue ragu dengan kemampuan diri gue sendiri yang gue nggak bisa merasa beban moral ya? Beban moral karena dari teman-teman gue yang ada di situ bisa memang anak band, memang basically mereka semua anak band. Terus roadman gue bilang, tapi kan gue percaya sama lu karena lu tahu sistem, tahu routing dan segala macam. Itu sih yang gue pegang. Ya gue bilang kalau masalah routing ya, karena basically gue memang dulu di rental ya, di rental sound system. Jadi gue bilang ya udah ayo kita jalan lagi. Gue sempet down, awalnya gue sempet down karena gue anjing, gue nggak bisa main musik sendiri nih. Kalau Jackson gue harus nguliknya lama gitu. Buat satu dua lagu doang gue harus ditungguin, nggak bisa ngulik di atas panggung atau sebelum manggung gitu. Gue harus lama, harus ngulik sendirian di rumah, kayak gitulah, harus belajar banyak. Gue sempet bilang, roadman gue bilang, ya udah kita jalan aja. Lu kan ada kelebihannya di sini, ya udah kita jalan aja, saling ya. Tapi pada akhirnya gue harus memacu diri gue untuk bisa minimal 1 atau 2 lagu gitu. Akhirnya gue beli gitar lele, ngulik sendiri gitu. Beli sendiri di rumah tuh? Beli buat ngulik, belajar sendiri di rumah. Akhirnya sampai gue belajar 1-2 lagu, gue bisa lah, cukup lah untuk check sound pada saat itu. Ya itulah sampai sekarang akhirnya. Berarti kan lu menimba ilmu terbesar lu di Payung Teduh ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang gue banyak dapat ilmu, banyak dapat pengalaman di situ sih. Maksud gue jalan hidup gue bener berubah dari segala macamnya gitu, banyak berubah di tahun-tahun itu pas sama Payung Teduh. Gue banyak ketemu orang baru, gue banyak ketemu hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah kepikiran gue bakal ada di situ gitu. Hal kayak gitu sih banyak banget. Terus kan sekarang lu akhirnya bergabung sama Moka, ikut ngebantu-bantu lah di Moka. Ya. Itu sebelumnya tuh proses pengenalan lu tuh di mana sih akhirnya bisa gabung sama Moka tuh? Kalau proses pengenalan itu yang dibilang jodoh kali ya. Jodoh. Jadi dulu tuh sempat ada project Moka X Payung Teduh. Gua lupa 2016 apa 2017. Project rokok ya? Ya project salah satu rokok. Kita tur berapa kota itu selalu bareng-bareng. Karena memang mainnya kolaborasi. Satu panggung itu 2 band main bareng. Moka sama Payung Teduh. Moka Payung Teduh. Jadi lagunya Moka dulu setengah, disambung lagu Payung Teduh. Nanti di switch gitu-gitu terus. Nah, kita berapa kota tur bareng. Akhirnya ya karena ketemu hampir tiap hari kita ketemu, nggak tiap hari, maksudnya seminggu frekuensi ketemunya memang jadwal tur lah itu. Jadwal turnya. Jadi ya kenal ya udah kayak saudara. Dan mulai dari situlah ketika ada salah satu yang nggak bisa, bantuin dong, lagi kosong nggak? Lagi kosong, bisa bantuin gitu-gitu sih. Awal kenalnya di situ. Tapi dulunya gue ngefans banget sama Moka memang. Iya lagi ya. Siapa yang nggak kenal Moka dong? Kenal, gue masih kecil nongkrong di MTV gitu, ngeliatin MTV anjing band Moka. Sekarang ketemu mereka gitu. Jadi kayak wah gila. Band yang dulu ada di TV waktu kecil. Dulu cuma ngeliat di TV di layar kaca, sekarang WhatsAppan langsung sama mereka kan cukup seru ya. Nggak kebayang sih sebenarnya, nggak kebayang bakal sejauh ini gitu, bakal sampai ke titik ini. Banyak sih keajaiban. Sebel nggak sih ada motor? Nggak masalah lah ya, bocor-bocor motor dikit lah ya. Apa perlu kita portal dulu? Enggak lah ya. Apa-apa. Tapi kalau denger dari suaranya belum Aerox sama Vespa sih, masih aman. Masih aman. Tapi kalaupun Aerox juga nggak apa-apa kok, bagus kok. Saya Mio. Terus lu gimana sih rasanya lu bisa bergabung di Payung Teduh sama Moka itu? Kalau Payung Teduh kan lu berarti mengikuti mereka dari pertama ya, dari ibaratnya
terkenalnya tuh masih setengah tuh, masih stengki tuh. Ya masih kalangan-kalangan tertentu lah memang pada saat itu kenalnya, dan gue masih ngerasain penonton yang baru gope 500 300 gitu. Gue masih ada di posisi itu. Terus tiba-tiba dengan penonton yang ribuan sampai keluar kota, sampai keluar negeri gitu, kayak anjing gila sampai di titik ini gitu. Nggak nyangka juga sih gue bakal sejauh itu, sama si Payung Teduhnya pun bakal sejauh itu melesatnya juga. Gue juga nggak nyangka, nggak saya ekspektasi itu, nggak sejauh itu. Kalau gue pribadi kalau gue pribadi gue masih berpikir ya udah paling ini bakal cuma jadi se-Indonesia lah. Tapi ketika gue ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia dan segala Singapura, Malaysia beberapa kali, gila sebesar itu nama Payung Teduh, dan gue ada di situ kayak wah amazing sih. Tapi kebayang sih, maksudnya kayak bangganya pasti bangga lah ketika lu ada di atas panggung, lu orang-orang nonton, terus orang mendengarkan hasil yang lu kerjakan. Lu kan kerja di situ kan, maksudnya kan kayak anjir, kita kan salah tim personil ke-13 kan, kalau main bola personil ke-12 lah kita di situ. Ada di situ kayak anjing keren gitu. Ada rasa starstruck gak sih lu? Kayak ya udah nih artisnya mereka, tapi gue ikut ngerasa anjing gue artis juga. Enggak. Kalau sampai ke situ sih enggak. Cuman paling kayak orang-orangnya malah yang orang-orang, sorry ya, di daerah maksudnya kayak bang ayo bang gini bang, santai aja, gue mau krunya, gue bilang. Yang artinya mau gue masih bisa diperlakukan dengan normal lah, nggak terlalu berlebihan. Kadang-kadang orang-orangnya yang memperlakukan kita karena mereka menghormati Payung Teduhnya sendiri, itu sih. Berarti kalau sekarang Payung Teduh sama Moka tuh lagi sibuk apa sih corona gini? Payung Teduh sih lagi nggak, gue kalau setahu gue sih lagi nggak sibuk apa-apa, tapi gue nggak tahu ya kalau mereka lagi bikin lagu atau apa. Gue nggak bukannya nggak mau tahu, mungkin itu memang nggak ada kabar yang masuk ke lu ya? Nggak ada, mungkin itu maksud gue itu memang urusan personil mungkin ya. Itu kok dari virtualannya Payung Teduh menerima panggung virtual nggak sih? Saya cukup terbilang tidak terlihat di panggung virtual. Tidak terlihat, cuman 1-2 kali kayak ya gue nggak tahu itu keputusan manajemen dan personil ya, maksudnya kayak milih atau apa, gue nggak tahu, nggak sejauh itu gue nggak tahu sih. Yang jelas mungkin mereka berkarya masing-masing, atau antara mereka by virtual pun bikin karya mungkin ya. Gue juga nggak maksudnya bukan nggak tahu, kayak ya udah jalan dulu masing-masing gitu loh. Bukan jalan dulu masing-masing dalam artian ya udah dengan kegiatannya masing-masing gitu. Gua kegiatan gua masing-masing, teman-teman gua dengan kegiatannya masing-masing. Mungkin personnya juga seperti itu. Lu kalau sebelum corona nih, lu selain sama Payung Teduh tuh pernah ngebantuin band apa aja sih? Kalau sama Payung Teduh selain Payung Teduh gua pernah bantuin siapa ya? Hi-Fi, gua pernah bantuin Hi-Fi. Terus gua pernah bantuin Last Child. Gue pernah bantuin Panturas. Pernah gue Panturas malah lu jauh dari instrumen. Diculik gue sama Panturas. Sama band Bogor lah, sama beberapa band Bogor yang gue bantuin. Ya ketika gue bisa ya udah sok ayo gitu gue sih. Kalau di Payung Teduh sama Moka nih, seberapa ribetnya sih teknis mereka? Gua merasa di Payung Teduh sama Moka ritme kerjanya hampir sama. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu rewel. Para playernya tuh nggak terlalu ribet, nggak yang detail gimana nggak sih. Karena yang gua rasain di Payung Teduh dan di Moka itu hampir sama. Ritme kerjanya hampir sama, nggak yang gejluk banget. Nggak kaget lah ya. Iya, nggak kaget gua karena memang sistem kerjanya boleh dibilang hampir sama. Jadi gue kayak yang udah lama gitu, padahal gue baru gitu bantuin Moka, tapi kayak yang udah ya jalan biasa aja gitu, karena kurang lebih sama. Terus Payung Teduh sama Moka tuh kalau cek sound butuh berapa lama sih durasi? Kalau untuk cek sound lebih lama Payung Teduh, karena lebih banyak perintilan bukan perintilan ya. Kalau dari jumlah personil
lebih banyak payung teduh memang karena ada Ya. keyboard dan segala macam kan. Terus ada yang satu orang beberapa instrumen kayak Ivan kan ada gitar lele, trompet. Kalau sekarang kan trompetnya kepisah nih, berarti kan ada trompet sendiri, ada personel baru, lebih lama di payung teduh kalau untuk durasi ya, kalau untuk hitung durasi ya. Kalau di Moka standar lah, paling Moka 1,5 jam, payung teduh 2 jam, bisa selisih segitulah. Berarti kan lu kalau diurutinnya sebelum corona itu lu hidup bersama payung teduh. Masuk ke dunia corona ini lu hidup bersama Moka nih karena ya. Ya karena kebetulan ya itu tadi gua nggak tahu nih si payung teduh itu pas corona itu ngapain gitu, maksudnya ya gua kan bukan sistemnya mungkin yang berlaku di payung teduh adalah ada manggung ayo berangkat ya, tinggal gitu doang. Berarti kan gue selama tidak ada callingan, tidak ada jadwal apa-apa ya gua harus menyelamatkan diri masing-masing nih kalau gue pribadi pikir begitu. Terus si Moka di corona ini dia ada aja virtualnya gitu, walaupun nggak wah kayak kita main live outdoor, tapi atmosfernya beda ya? ada aja gitu kayak nyelip di webinar, tapping kayak gitu ada aja. Jadi ya udah gue jalanin yang ada aja. Berarti pengalaman lu paling gila tuh lebih banyak sama payung teduh kan ya? Ya karena lebih lama sama payung teduh. Ada cerita-ceritanya nggak sih tiap mungkin cek sound di kota A lu akhirnya menemukan apa di cek sound di kota B gitu? Kalau cek sound, kalau yang gue miss sampai sekarang segila itu penonton payung teduh, gue yang nggak bakal gue lupa sih sebenarnya. Gue di Malang main di Paralayang, di Batu Paralayang, outdoor, panggungnya nggak ada atap. Lagu ke-5 atau ke-6 gitu, hujan, penonton nggak ada satupun yang bangun. Nggak mungkin player mundur. Iya. Masa ninggalin penonton? Itu alat-alat apa kabar berarti? Nah, karena gerimisnya udah mulai gede, akhirnya gua berinisiatif sama teman-teman minta ke panitia, lu tau gak payung salah satu teh yang gede yang gede itu gua tancepin satu-satu 4 orang. Untungnya ada karena ada sponsor minuman itu kan. Langsung gua geret, gua angkat itu sampai selesai. Oke. Basah semua alat. Pas beres gua mengamankan akhirnya yang kayak mic kabel, akhirnya gua memutuskan gua ganti ke wireless. Gua meminimalisir takut ada listrik dan segala macam kan. Itu gua ganti-gantiin. Terus gitar harusnya Mas Is 2 kali ganti gitar, akhirnya sama roadman gue diputuskan udah jangan ganti-ganti gitar, udah satu gitar aja. Maksud gue menghindari karena yang lainnya diamankan gitu. Yang lain diamankan dan segala macam, pokoknya dihindari, dipersempit lah buat kerusakan dan segala macam alat kita kan, karena kita besoknya udah ada jadwal lagi manggung di kota berikutnya. Udah akhirnya itu sih yang amazed banget, sampai selesai penonton sampai hujannya berhenti lagi. Di atas gunung, di Paralayang, Batu, hujan, penonton gak ada yang bangun. Akhirnya anak-anak main sampai beres. Gue sampai anjing, gila fans. Iya. Gila sih gue sampai gila, lu belain duduk di rumput, basah-basahan. Amazed banget sih gue itu. Kayak wah nggak mungkin nih gue kita gitu tega ninggalin penonton yang masih duduk gitu. Itu sih yang sampai gue pikir sampai sekarang segila itu gitu. Lu bisa punya band yang penontonnya seloyal itu parah. Gokil sih, seloyal itu terus parah. ada lagi pengalaman paling gila lu? Kayaknya satu lagi pengalaman paling gila. Kalau gue cerita sama Nana juga masih suka ketawa. Dulu kita main di Malaysia, main di Kuching. Kuching itu masih Pulau Kalimantan. Main, cek sound udah beres, ada band pembuka ceritanya. Udah kan, jamnya main. Karena kita mepet, abis itu main dari Kuala Lumpur ke Kuching, nyampe sana sore, kita cek sound sore. Nggak sempat pulang ke hotel kan, karena kafe gede kan, karena waktu kan, kafe gede, hujan gede kan. Udah gitu hujan, kita mainnya di kafe, abis cek sound kita nggak pulang. Abis nggak pulang, terus band pembuka 1, band pembuka 2, abis itu kan payung teduh, urutan ketiga nih. Pas kita mau naik ke atas panggung, kabelnya pada nggak ada bos. Kabelnya dicabut-cabutin, tinggal satu sendeknya doang. Gue ketawa, mau marah-marah sama siapa. Gue bilang gini, kataku percuma gue cek sound, hujan-hujanan itu, sampai
Sampai sekarang itu nggak bakalan dilupa itu kayaknya. Berarti butuh waktu lagi dong lu buat nyusun itu. Iya, harus ngulang ceksan lagi. Udah gitu mixernya analog, kebayang dong gua ngulang ceksan di depan orang-orang udah pada nonton. Itu sih kayak ini kerjaan siapa sih? Masa habis ngeband kabelnya dicabutin. Itu sih itu paling gila sih menurut gua. Untung kata gua, untung di negara orang. Gua cuman bisa gitu doang. Kalau di Indonesia gua bisa marah kayaknya. Kalau di Indonesia ya. Mas, punten kopi. Ada sponsor, Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. kopi. Ya Allah. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu ya. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini ada manis komplimen. nggak nih? Hah? Manis nggak? Aduh, manis. Aduh. Aduh, gak apa-apa. Ini komplimen dari pemilik studio ini. Asik. Rokoknya mana? Hah? Oh nggak ada ya? Oh, saya tadi habis sholat isya. Lanjut Jikir, lanjut. Di Puyang Teduh selama corona ini berarti nggak ada komunikasi sama sekali nih. Ya paling komunikasi cuma say hello doang. Tapi untuk dari sisi Kalau pekerjaan, mungkin antara itu kan antara personil dan tim produksi ya. Gua nggak tahu kalau antara personil dan personil mereka komunikasi apa. Begitupun gua dengan teman-teman produksi ya say hello di grup gitu doang. Paling kayak ngapain aja cuman kayak gitu doang paling. Oke. Karena itu kok tadi Puyang Teduh gue mikir kepoin sih di Moka sih nih, karena lu di Instagram tuh lu bisa add dia di @andri_manusia, lu bisa follow langsung di Instagramnya, dan cukup rutin lu suka update soal kegiatan Moka nih belakangan ini. Lu kalau dilihat dari Moka nih di Puyang Teduh di Moka sekarang, kekeluargaan mereka tuh seperti apa sih? Kayaknya tuh mereka umur jelas jauh banget, umur bandnya udah jauh. Umur pertemanan mereka dari kampus salah satu kampus Unas. bukan, Unas. bukan STS siapa ya? Satu kampus sama Teenage Destar seingat gue cuma lupa nama Iya kampus siapa. iya. Itu lu akhirnya lu STSI Bukan. anjing. Itu Salah satu kampus di Bandung lah. Ya. Salah satu kampus di Bandung. Dan cukup banyak melahirkan band-band oke. Itenas. Iya. Lu melihat keakraban mereka tuh seakrab itukah mereka apa udah sekarang tuh udah profesional gitu ya, udah nih gue ngeband untuk duit apa enggak gimana? Wah, gua mah belakangan ini gua cukup intens dengan Moka. Gua melihat banyak keajaiban sih, maksudnya gini. Bukan gua membanding-bandingkan dengan band sebelumnya atau band yang pernah gua bantuin gitu. Ini warna yang baru yang lu Iya, dapet. yang gua lihat dari mereka adalah wah gila, mereka ngeband udah hampir 20 tahun. Belum pernah ganti personil. Iya. Tetap berempat, tetap solid. Dan pernah vakum. Gue seinget sampai gue. anjing, rahasianya apa sih? Aha. Ternyata ketika gue masuk dan ada di dalam itu, wah wajar sih mereka sampai hari ini mereka masih produktif karena memang mereka cukup amat sangat menjaga profesional. Profesionalnya dijaga banget, terus mereka tahu tanggung jawab masing-masing, terus saling support satu sama lain, entah dari manajemen ke player gitu, itunya gila dijaga banget, dan mereka makanya sampai sekarang mereka masih produktif terus. Dan gue kayak anjing gila, pantes wajar mereka bisa bertahan sampai di titik ini dengan gempuran banyak band-band baru. Mereka kan band lama yang saya masih kecil Pak, saya Iya, nontonnya di MTV apalagi dulu. gue. Saya Gue dulu udah nontonnya kecil di banget. MTV. Karena saya bersama mereka masih seperti itu, kayak wah anjing keren sih. Tapi lu rasanya akhirnya bergabung sama mereka tuh jujur gue kalau disuruh Dis lu jadi roadbandnya Moka, anjing, gue mau nyuruh atau mau Nah itu mau yang informasi, terjadi sama saya. ada yang telat atau Nah, apa gitu, tapi- ada rasa segan gitu gak sih? Ada dong, udah pasti ada, karena kan dari segi umur mereka kan lebih tua, jauh ya mas saya. Mereka tua, tapi mereka itu tadi yang gue bilang profesionalitas mereka amat sangat dijaga. Siapapun bukan memerintahkan, maksudnya siapapun yang menginfokan ketika harus begini, mereka ya oke gitu. Ya, karena itinerary kan lu Iya, yang bikin. Mereka ngikutin gitu, nggak yang nentang. Tapi lu kayak- gak ada rasa-rasa aduh segan. Gua ya ada segan, cuman kan itu kan kerjaan gua, itu Oke. harus gua lakukan Iya. gitu. Tapi bersyukurnya adalah mereka merespon itu dengan baik, nggak yang
naon gue lebih tua, nggak ada bahasa ke situ. Iya. Mungkin itu salah satu yang bikin mereka awet menurut gue sampai Iya. sekarang. Mereka seprofesional itu menghadapi orang-orang sekitarnya, menghadapi keadaan amat sangat profesional. Betul, untuk mengikuti itinerary atau mengajak mereka tuh nggak banyak hambatan. Nggak banyak hambatan dan menurut gua asik, malah asik sih, asik. Jadi tektoknya dapet. Iya. Ketika gua begini, begini coba. Ketika mereka begini, begini coba. Saling mendengarkan. Ketika gua bilang, Pak coba begini Pak. Oh iya, enggak. Oh iya, ya maksudnya saling input outputnya Iya, komunikatif lah ya. komunikatif banget. Karena gue juga pernah ngerasain syuting video klip bareng mereka kan. Terus Teh Arina tuh yang kru call tuh dari pagi. Terus dia walaupun take shootnya sore, dia standby aja. Standby itu Dan gak ngomel tuh gue. Makanya gue senior sekarang keren banget. kalau gue pikir mereka masih ada dengan gempuran band-band kayak Panturas kan tuh, Peace segala macam gitu, tapi mereka masih stay di posisi itu. Mungkin salah satu kuncinya itu. Iya. Yang gue lihat jarang band lain punya. Teh, lu sebagai krunya di Moka kan hitungannya masuknya tengah-tengah nih. Lu bergabung di band yang udah punya kru sebelumnya. Itu gimana lu memposisikan diri lu sebagai, posisi lu di Moka sebagai apa sih? Posisi gue di Moka itu per Januari 2021 ini gue akhirnya mendapatkan amanat untuk jadi roadman. Karena roadman sebelum gue yang Moka itu sedang merintis karir untuk jadi soundman. Oke. Kuliah sound dan segala macam. Karena ada beberapa hal teknis yang Moka rasakan masih belum dapet. Nah, salah satu kuping terbaik menurut bapak-bapak di Moka adalah roadman sebelum gua, Om Vira namanya. Kupingnya bagus banget. Kalau gitar Fender ya keluarnya Fender, gitar Gretsch ya keluarnya Gretsch, nggak gitar Gretsch rasanya kayak Fender, nggak gitar Fender rasanya kayak Gretsch. Dia masih bisa membedakan hal itu. Makanya itu PR untuk Moka, terutama untuk keluarga besar Moka adalah tinggal cari ke situnya sih, lebih ke apa ya, mendetailkan sound-soundnya. Pariko dengan gitarnya, dia banyak koleksi gitar, ketika gua bawa Fender, keluar suaranya Fender, nggak flat ya suara gitar gitu loh. Nah, salah satu kuping yang masih baik menurut anak-anak ya dengan di lingkungan kita ya si Om Vira ini, Om Vira mendalami sekolah sound untuk lebih mendalami hal-hal teknisnya, karena dia kan orang udah lama di Moka, dia tahu kebutuhan soundnya Moka kayak gimana, outputnya maunya kayak gimana, ketika lagu ini mau nuansanya kayak gimana, lebih ke situ sih. Betul. Akhirnya gua masuk di posisi dimasukin ke posisi yang kosong itu. Oh, yang awalnya Om Vira itu double job sebagai FOH dan Ya, roadman, akhirnya dibagi mengawal FOH dia karena Fokus di itu FOH. karena banyak dia mengawal kemarin itu banyak mengawal FOH karena Tapi lu untuk beradaptasi masuk di tengah-tengah di tim yang udah cukup solid itu mudah ya? nggak mudah sih sebenarnya, bukan mudah, ini dimudahkan oleh corona sebenarnya, karena gini, gue masuk ke Moka itu ketika awal pandemi. Ya. Awal pandemi dengan posisi personil udah ada di Jakarta semua. Oh, sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta Ya, semua. sudah tinggal di Jakarta. Jadi ketika ada kebutuhan di Jakarta yang cuman butuh tim satu orang, nggak mungkin ngambil dari Bandung. Bukan nggak mungkin, maksudnya banyak hal-hal teknis Ya, yang banyak perhitungan yang ya, banyak perhitungan dari manajemen atau dari mana lah. Maksudnya nggak memungkinkan lah untuk ngambil tim dari Bandung. Akhirnya karena gue adanya di Bogor, lebih memungkinkan gue untuk datang subuh atau pulang tengah malam nggak masalah, karena gue kan bisa tektok Jakarta Bogor dengan gampang. Berarti gitu. selama ini kalau mau ke virtualan dia bawa krunya itu nggak lebih dari 5 orang ya? Nggak pernah, bukan nggak pernah, maksudnya tim lama tuh memang ya karena kebutuhan studio itu cuman 2 orang gitu, karena ya balik lagi budgeting mungkin ya, budgeting dan kebutuhannya cuman live di studio cuman 1 jam kayak gitu. Kita harus membatasi kapasitas studio gitu kan, social distancing dan gitu-gitunya. Jakarta tahu sendiri lah dengan segala
dengan segala Protokolnya. protokoler yang menurut gua nggak efektif sih sebenarnya. Oke. Harus beginilah, orang dari luar kota harus beginilah gitu. Itu lumayan menyulitkan pergerakan juga sih sebenarnya. Berarti Ya sekarang mau nggak mau kan harus diikutin. peralatan-peralatan Moka tuh alat-alatnya semua udah di Jakarta ya? Udah. Kalau untuk full manggung sih enggak. Kalau untuk kalau live session di studio sih di rumah masing-masing mereka memang sudah ada, sudah cukup. Ya, Pak Riko juga cukup alatnya banyak banget kan. Banyak. Bapak itu salah satu ngopi kali ya, salah satu racun pergitaran tuh. Lu kalau di Moka selain roadman, lu juga ngurusin sebagai stage manager juga berarti ngerouting alat-alatnya kabel-kabel ya, sistemnya gitu-gitu juga. Belum sampai ke situ Pak, karena belum kan sampai belum situ. ada panggung Iya. off air. Kalau studio kan udah ada yang ngurus di studionya. Tanggapan teman-teman lama lu gimana, Bang? Ya. Tanggapan teman-teman Payung Teduh atau gimana? Wah, lu sekarang aktifnya sama Moka. Itu ada Enggak sih, enggak masalah. Karena sudah 2018 gua sudah bilang sama roadman gua, kayaknya gua di 2019 boleh nggak sih gua ngejablay ke band-band lain. Gua bilang ya terserah lu, tapi gua bakal tidak ada prioritas. Akhirnya gua tidak ada prioritas. Dulu kan gua kan dari awal kan memprioritaskan Payung Teduh kan. Ketika Payung Teduh nggak ada, baru gua mau ikut band lain. Tapi gua bilang 2019 gua boleh nggak sih ngejablay duluan jadwal aja. Gua bilang gua pengen cari suasana baru, cari pengalaman baru lah. Gua tragedi bilang vokalis lama cabut itu ya. salah satunya itu dan perpanggungan juga udah mulai agak menurun, boleh diakuin. Perpanggungan itu udah mulai menurun dan banyak waktu kosong akhirnya kan. Jadi ketika teman-teman Andri bisa nggak bantu tanggal sini, bisa, banyak waktu kosong, akhirnya gue di situ udah mulai ngambil job dari band-band lain, ya band-band kecil atau band gede pun gue hajar terus. Gue kan nggak pernah mikirin sejauh apa gitu, yang penting jalan aja dulu gitu. Dan cukup menariknya itu, gue kenal sama Andri ini awalnya tuh gue kenal lu sebagai lighting kan. Ya kalau kenal gue di Bogor pasti kenalnya dari situ. Lighting. Apa kabar pekerjaan lighting lu sekarang? Pekerjaan lighting gue masih, cuman kan kalau untuk event-event yang kira-kira gue bisa yang kira-kira mengharuskan gue ada di situ, kayak misalnya klien lama atau eventnya amat krusial gitu, bukan tidak percaya, si yang sewanya kadang maunya gue yang pegang gitu. Masih aktif berarti? Masih aktif. Jadi gue kadang incas, kadang enggak gitu, tergantung kondisional juga sih. Skill lighting lu pernah nggak sih lu bawa ke band-bandan lu ini? Wah, nggak pernah. Gue tidak pernah memperkenalkan diri. Nggak mungkin lu nggak pernah memperkenalkan diri. Instagram lu aja lighting man. Ya, maksud gue ketika ketemu orang baru, gue tidak memperkenalkan diri gue sebagai orang lighting gitu. Nah, makanya nggak semuanya orang tahu. Jadi ketika Payung Teduh manggung atau Moka manggung, lu nggak pernah nggak sih ngebawa skill lighting gue nggak pernah karena kan urusan gue udah banyak, kerjaan gue kan udah harus fokus di bandnya aja. Kalau gue tinggalin ke FOH di panggung kurang orang pasti. Makanya gue sudah bukan menanggalkan, ya memang harus ditanggalkan. Maksudnya ketika gue ada jadi kru, ya udah lighting udah gue nggak pernah gue kutak-atik. Berarti kalau di dunia band-bandan lu nggak pernah bawa skill lighting? Nggak pernah. Cuma nama Panturas doang diajakin 1 kali, belum diajakin lagi. Belum Pak. Oh belum ya. Corona Pak. Gimana? Berarti Panturas dong. Lu pernah menerapkan skill lighting lu untuk di dunia band gitu? Ya. Paling kalau untuk di band gue cuma nitip doang sih sama orang lighting vendornya, Mas. Agak terang ya, atau suasananya gini aja. Cuman gitu-gitu doang. Kalau sampai ngoperasiin udah jarang. Hampir nggak pernah malah. Hampir nggak pernah. Kalau untuk di band hampir nggak pernah. Kira-kira lu umur kan terus berkembang ya, terus corona ini tetap kita kayak walaupun corona umur kita tetap terus berjalan gitu kan. Gua malu ngerasain banget efek corona seperti apa di dunia band-bandan. Lu udah punya batasan lu sih? Kayaknya gue pensiun di dunia perpanggungan tuh di tahun sekian. Lu udah ada belum? Udah kepikiran situ belum sih? Gua
Kalau mikir ke situ sih enggak, cuman gua paling yang kepikiran sama gua harus punya usaha lain, itu aja sih sebenarnya. Kalau sampai wah harus tahun segini gua harus pensiun dari dunia perkruan gitu. Enggak sih, belum kepikiran sampai segitu. Yang gua pikirin terdekat adalah harus punya usaha lain sampingan selain di dunia band ini. Entah mau jualan soto apa aja lah. Yang penting nggak bergantung sama dunia band gitu loh. Itu sih kalau untuk sejauh itu enggak. Oke. Kayaknya udah kita cukup kepanjangan sih ngobrol-ngobrol ini. Oke. Gue cuma mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Menurut lu pekerjaan sebagai kru band itu kan pekerjaan yang nggak bisa lu temuin di sekolah ilmunya ya? Ya. Dan untuk orang tua gue juga cukup kaget itu. Gue kuliah gue disekolahkan, gue dikuliahkan. Jadi sarjana ya? Iya, harapan mereka gue bisa kerja di kantoran yang gaji gue tuh yang setiap bulannya selalu ada. Lu cara meyakinkan istri lu gitu? Kalau gue sih cara meyakinkan keluarga gue ya udah nih, ini kondisinya. Lu kalau gimana? gue gini, meyakinkan keluarganya gini, lu pulang, bawa duit, lu cukupin keluarga lu, beres gitu. Semua kebungkam dong. Maksud gue juga masih suka ketemu sama orang-orang yang lu ngapain sih nggak kerja yang bener aja, yang gaji yang bulan? Iya. Nggak gitu. Maksud gue banyak mereka nggak tahu kalau dunia kayak gini. Dunia kayak gini sebenarnya lumayan menjanjikan. Lu lebih lama nih dari gue nih di dunia band-bandan. Lu kalau dihitung total lu per bulan tuh selama Payung Teduh, apalagi lu berada di posisi hype-nya Payung Teduh. Sebulan tuh lu bisa ngantongin berapa juta sih? Sebelum corona. Ya enggak, di titik tertingginya tuh. Titik tertinggi gua sebulan belasan sih. Oh iya. Bisa belasan. Kalau nggak boros. Iya. Bisa belasan. Iya dong. Boros-borosnya enggak, itu bersih belasan. Bersih belasan. Nah, kalau kotor berarti bisa puluhan dong. Bisa 20 gitu. Enggak, belasan tuh topnya. Oh, topnya belasan. Topnya bisa belasan. Kalau lu boros-boros di 2 digit masih aman sih. Berarti lu cukup pernah merasakan. Lumayan pernah merasakan sih. Iya. Kapan nih kira-kira kita bisa menemukan angka itu lagi? Setelah corona nggak ada. Cukup lama kayaknya. Mungkin itu sih. Mungkin lu ada pesan-pesan buat, mungkin ini ada orang tua atau ada adik-adik junior gitu kan yang suka Payung Teduh, suka Moka, terus kepo sama kegiatan-kegiatan di balik panggung. Cara meyakinkan mereka, udah kalau lu pengen kerja sebagai kru band, nggak apa-apa. Karena gue juga nggak bisa main alat instrumen sebenarnya. Oh, nggak apa-apa. Maksud gue gini, lu mau di dunia manapun, bukan di dunia band doang. Ketika lu yakin sama pilihan dan lu yakin sama pilihan lu, ya udah jalanin. Itu sih sebenarnya intinya. Maksud gue masih percaya sampai hari ini duit tuh beneran bakal ngikutin. Gue masih percaya asal ada usahanya. Asal lu usaha dan lu kerja tulus aja dulu. Itu sih kalau gue. Itu penting sih. Penting. Jangan lu misalkan lu ikut gue yuk, bayarannya berapa? Itu dari situ aja udah orang bakal menganggap lu receh gitu loh. Tapi ya lu kan, kerja aja dulu. Ini gue tadi udah ngomongnya akhir-akhir, tapi gue kepo nih. Apa nih? Karena kan kita tuh biasanya udah punya standar nih. Ya. Lu punya standar harga gak sih? Standar gue segini nih. Masa lu udah pernah sama Payung Teduh, lu sekarang sama Moka, terus lu akhirnya diajak sama band yang masih berjuang gitu di bawah, lu tidak mematok harga skill enggak? Gue pribadi enggak. Kalau gue pribadi enggak, karena gue ya itu tadi gue masih menganut rezeki lu bisa datang dari mana aja. Jiwa kolektif banget ya. Bukan jiwa kolektif sih, gue sih ya sikat aja itu sih, nggak banyak mikir wah gue dapet duitnya segini, enggak sih. Pertemanan, persaudaraan, akhirnya yang hal-hal kayak gini yang nggak bisa kita dapetin. Bener sih, setuju sih gue. Itu karena sih. Gue cukup ikhlas gitu melakukan pekerjaan kayak gini. Gue bisa kenal lu, bisa kenal teman-teman yang lain, cukup punya. Hanya pengalaman dia tuh lebih gedan dari Aing. Itu bisa dibayar pakai duit. Asli. Pengalaman. Gue bisa kenal sama mereka aja udah kebanggaan buat gue itu. Bisa balas WhatsApp gitu kayak anjing keren banget gitu. Sama orang-orang yang keren nih, kita keren. Itu sih keren. Mungkin cukup sih lah dari sekian banyak obrolan kita tadi. Cukup, boleh? Cukup ya. Lo ada pesan-pesan gak sih? Sebelumnya gue terima kasih udah mau datang ke studio Janari ini. Sama-sama, terima kasih udah ngajakin saya yang bukan siapa-siapa. Di mata Anda, di mata kami Anda siapa-siapa. Karena kan studio yang cukup sederhana ini mungkin bisa menampung. Gak ada AC-nya. Sederhana banget. Belum.
belum ada belum ada AC-nya. Oh, belum ada AC-nya. Dan masih sederhana. Amin. Semoga aja kan ke depannya. sebenarnya kegiatan ini tuh kan sebenarnya motor sebenarnya kegiatan-kegiatan itu kegiatan-kegiatan yang ikhlas itu ya udahlah DIY weh bikin kegiatan semoga weh ada rezekinya. Nah, kenapa gitu. gua nih nggak panjang, nggak apa-apa kan? Ditahu gua tambahin Nggak dikit. Maksud apa-apa. gua, kenapa hal kayak gini? Gua senang sama teman-teman yang masih mau berusaha produktif di tengah corona kayak gini gitu loh. Iya. Nggak yang anjing ini corona gimana? Tapi lu ngomongnya sambil tiduran nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Sorry, gua sebel sama orang-orang kayak gitu, kayak nggak ada usahanya. Lu mau ngapain aja gitu loh. Bukan cuman yang lu ngedumel tapi lu sambil tiduran. Anjing corona kapan beresnya gitu. Gua bakal support teman-teman yang gini yuk, hayu gitu loh. Iya. Gue seneng sama terus berkegiatan aja sih. Iya sih. Emang harus bergerak terus Harus sih. bergerak terus. Kalau nggak gerak lo nggak bakal jalan sih. Adaptasi atau mati. Adaptasi atau mati. Itu sebuah quotes terbaik dari Andri Manusia. Sekian obrolan kita. Semoga aja di next video kita bisa mengundang orang-orang yang cukup inspiratif ya. Ya, banyak pasti banyak. Banyak banget. Teman-teman yang Karena dia cukup inspiratif. Gak bisa main instrumen. tapi nyemplung. Tapi kecemplung apa nyemplung? Kecemplung. Dia gak bisa main alat instrumen. Pekerjaan awalnya dia sebagai lighting, tapi akhirnya dia bisa cukup menghidupi banget malah ya. Menghidupi banget. Dari band-bandan yang gak punya Alhamdulillah. basic, akhirnya dia bisa hidup di situ. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang Andri. Sip. Sekian Thank you. obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share. Setidaknya kita harus melakukan itu karena kita dimain di YouTube ya. Ya. Terima kasih banget. Ditunggu video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Ya.